Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. 7B atau kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Coba Sena ya, M Hamzah Sena. Silakan kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Baik, kita berdoa sebelum belajar dimulai. Rabbishrah li sadri Sadri wa wa yassir yassir li li amri wahlul 'uqdatam wahlul min 'uqdatam min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi warzuqni. zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Eh, Bagaimana keadaannya, sehat semua ya? Insya Allah kita Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. alamin ya. Komunikatif nih kelas 7B ya. Oke, sebelum kita mulai, coba yang tidak hadir siapa nak hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Amin ya. Hadir semua ya. Untuk kelas 7B hari ini ya, Bapak mengingatkan sekali lagi supaya kalian itu jaga kesehatan ya. Jangan sampai di masa pandemi ini kita mengalami yang namanya musibah, terutama wabah penyakit yang sedang menyebar ya. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa wabah ini belum selesai. Sebelum memulai pelajaran ya, Bapak mengingatkan sekali lagi untuk nanti absen ya, Naya. Nah, materi kita ini adalah tujuan pembelajaran kita. Lihat ya, Naya, tujuan pembelajarannya ya. Oke. Pertama, peserta didik dapat mendukung penegakan hukum ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Jadi ketika kalian mempelajari norma dalam kehidupan bermasyarakat ini ya, kalian bisa mendukung penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan nah, di situ juga ada bahasannya ya, Naya. Ada jenis-jenis norma. Nah, coba ada yang bisa sebutkan nggak jenis-jenis norma di sini? Oke, jenis-jenis norma. Ada yang mau menyebutkan? Ya, Pak. Oke, Danis. Norma hukum, norma agama, Ya, norma kesusilaan, ya. norma kesopanan. Iya, oke, bagus ya. Tadi Danis sudah menyebutkan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan. Tadi yang terakhir norma kesopanan harusnya ya. Tadi Didit sudah menyebutkan ya. Bagus ya. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa ya dari kelas 7B. Nah, jadi jenis-jenis norma itu ada 4. Ada norma hukum, agama, kesusilaan, dan norma agama. Nah, kita akan mempelajari salah satu norma yang memang sangat dekat dengan kita ya. Nah, yaitu norma hukum. Ya, di sini tuh ya di di subbab yang satu lagi ada pelaksanaan norma hukum. Nah, kita akan mempelajari tentang pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena memang norma hukum ini sangat sering sekali atau sangat menjadi satu pusat perhatian ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ada gambar apa di situ, Nak? Ada gambar apa? Presentase. Oke, presentase. Presentase apa tuh, Nak? Kecelakaan. 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 Yang paling besar penyebab kecelakaan itu apa? Faktor manusia. Oke, good. 61% ya. Faktor manusia itu menjadikan kecelakaan ya di jalan raya itu sangat tinggi ya. Faktor manusia itu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya.
Nah, jadi itu berdasarkan analisis ya, analisis yang saya dapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa ya 61% kecelakaan itu akibat faktor manusia. Kalau nggak percaya coba kita lihat, ada video di sini ya. Oke, coba ya, saya setel dulu. Kelihatan nggak nak? Kelihatan ya? Oke. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar rambu lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Nah, Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan agak dulu lucu ini. klik tombol subscribe dan Apa yang kalian bisa ambil hikmahnya dari tadi video yang saya tayangkan? Coba. Selalu ikutin aturan. Oke, good. Dan lebih Lebih apa? Lebih berhati-hati. memahami kenapa harus ada norma itu. Oke, good, bagus ya. Jadi video itu sengaja saya tayangkan supaya kalian bisa langsung melihat gitu ya, bagaimana ketika kalian tidak mentaati norma hukum yang berlaku ya, akibatnya fatal ya. Itu setelah mengamati video tersebut ya, nah silahkan kalian lakukan diskusi kelompok. Nah, saya akan membentuk kelompok 10 sampai 15 menit, nanti kita akan diskusikan. Oke? 10 sampai 15 menit akan kita diskusikan. Nah, ini yang bentuknya seperti ini ya. Oke. Saya langsung mencontohkan saja nih. Saya contohkan misalkan. Ini lembar diskusi kelompoknya ya. Itu ada 5 kolom ya. 5 kolom yang harus kalian isi ya. 5 kolom yang harus kalian isi ya. Yang pertama itu kalian cari ya, nih yang hasil dasar observasi ya, kalian cari sebanyak-banyaknya atau dari video yang tadi saya tayangkan ya. Nah, itu kalian tulis ya, apa saja sih pelanggaran norma hukum yang ada di sekitar kalian ataupun yang ada di media sosial ataupun yang kalian pernah lihat lah ya, kalian tulis. Observasi berdasarkan tayangan video pelanggaran lalu lintas. Terdapat kasus pelanggaran mengenai seorang yang melanggar palang kereta api dan pengendara itu tidak memakai helm dan mengemudikan motor yang ugal-ugalan. Identifikasi masalah. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar tersebut dapat terjadi karena faktor 1. Faktor manusia yang teledor. 2. Kurangnya sabar. 3. Kurang paham akan rambu-rambu lalu lintas. 4. Ketidakpeduliannya terhadap keselamatan dan lingkungan di sekitar. Oke, good. Hasil datanya adalah, berdasarkan tayangan video pelanggaran lalu lintas tersebut, terdapat pelanggaran seorang wanita menerobos dan mencoba melewati palang kereta api, dan seorang pria memukul spion kendaraan yang sedang lalu lalang berdasarkan kecelakaan lalu lintas, pengendara mengerem kendaraan secara mendadak, dan pengendara mengendarai kendaraan dengan kecepatan melewati aturan, melawan arah, dan melanggar tanda-tanda di jalan. Identifikasi masalah. Pelanggaran lalu lintas tersebut dapat terjadi karena faktor atas membuat enteng pengaturan lalu lintas, ketidaksabaran para pengemudi, tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan. Kesimpulannya adalah bahwa menetapi dan menaati peraturan lalu lintas itu sangat penting untuk keselamatan kita dan orang lain. Oke, good. Ya, bagus. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Oke, cara nyelesain masalahnya gimana? Untuk penegasan hukumnya diperkuat, Pak. Ayo, iya. Oke, bagus. Ya, good. Ya, gimana Sena?
Oke Pak, terima kasih. Oke, good ya. Penegakan hukum ya yang harus diperketat. Bagus. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Hasil data observasinya saya agak panjang lebar sebenarnya Pak. Oke. Menerobos palang kereta api. Kenapa dia menerobos itu? Mungkin karena terburu-buru. Dia nggak sabar menunggu waktu ditutupnya palang kereta api itu. Terus cara menyelesaikan masalahnya menambah petugas keamanan di dekat palang kereta api itu. Oke. Terus tidak memakai helm. Identifikasi masalahnya adalah karena jarak yang dekat dan terburu-buru. Terus cara masalahnya ditilang dan memberi pengetahuan tentang pentingnya memakai helm. Terus yang keempat itu melewati batas kecepatan. Ya. Identifikasi masalahnya tidak melihat lampu batas kecepatan. Oke. Yap. Terus yang terakhir itu ugal-ugalan. Ya. Itu mungkin dia karena kurang istirahat jadi badannya nggak fit. Iya. Terus masalahnya adalah saat mengendarai kendaraan badan harus dalam keadaan sehat. Oke, good. Kesimpulannya gimana? Saat berkendara kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Oke, bagus. Oke, ada yang mau menyimpulkan nggak materi hari ini, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan atau ada yang mau mereview ulang apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, 1-2 orang. Pentingnya Apa norma saja? hukum. Ya. Norma hukum. Iya, bagus, Sena sudah menyimpulkan. Apalagi? Ada lagi yang lain? Apa aja gitu tadi kita belajar apa aja kita di review? Kepentingan menaati peraturan lalu lintas. Oke, kepentingan menaati peraturan lalu lintas. Apalagi? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Faktor-faktor terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor terjadinya kecelakaan. Iya, good ya. Walaupun video yang saya tadi ya bagus ya Diva tadi ya analisisnya. Walaupun tadi saya menayangkan videonya itu agak lucu ya. Memang tapi itu bisa menjadi faktor-faktor penyebab kecelakaan dari hal-hal yang sepele ya. Kayak tadi kalau kita lihat ibu-ibu ya terburu-buru membuka ataupun menerobos palang pintu kereta api itu bisa menjadi berbahaya ya ketika kereta itu sudah mendekat. Ya bisa-bisa itu menjadi satu kecelakaan yang cukup deep. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang materi yang sama ya. Kalau sekarang kita mempelajari tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya, terutama norma hukum ya. Nah, nanti minggu depan kita akan mempelajari bagaimana arti pentingnya atau upaya dalam penegakan norma hukum ini sendiri ya, upaya dalam penegakan norma hukum tersendiri ya. Itu hari ini materi sudah selesai. Mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah.